dibolehkan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Ini tergantung sama ini ya tentunya. Kalau misalnya blokir, berarti pemblokiran dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Kalau misalnya kita buat disetujuinya dari jam berapa ke jam berapa, seperti itu kira-kira ya tentunya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Hari ini aku mau buat tutorial cara blokir website media sosial ya teman-teman ya. Jadi nanti kita batasi dan kita beri pengaturan waktu, manajemen waktu ya teman-teman ya. Kita perbolehkan nanti user menggunakan medsos, kita contohkan nanti YouTube atau Facebook ya teman-teman ya. Di jam istirahat saja boleh membuka website tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka web browser ya teman-teman ya. Aku buka Chrome, kita contohkan aja Facebook ya teman-teman ya. Ini bisa terbuka ya teman-teman ya. Kita buka YouTube. Bisa juga terbuka ya teman-teman. Oke, langsung kita buka aja ya Winbox ya. Ini kita masuk connect aja ya. Nah, ini udah terbuka ya teman-teman Winbox-nya ya. Untuk mengetahui IP komputer saya pergi ke sini ya teman-teman ya. IP, kemudian di IP server. Di list sini kita lihat ya teman-teman ya. IP-nya 30.30.30.254. Jadi komputer saya mendapatkan IP ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk membuat pembatasan kita langsung pergi sini ya teman-teman ya. Klik IP, kemudian firewall ya teman-teman ya. Kemudian di firewall ini kita buka layer 7 protokol ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan di sini, kita buat untuk pemblokiran website, kita buat blokir YouTube. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di Rex Exif ini kita buat titik tambah dalam kurung youtube.com tutup kurung titik bintang tanda dolar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita buat websitenya ya, yang mau kita blokir ya. Misalnya kita contohkan YouTube ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita apply, kita oke kan teman-teman ya. Nah, jadi di sini di layer 7 protokol udah kita buat pengaturan untuk blokir YouTube ya teman-teman ya. Kita tentukan ya. Kemudian kita pergi ke tab filter rules, kemudian kita tambah di general, kita buat forward ya teman-teman ya. Di chain ini kita buat forward ya teman-teman ya. Jadi traffic internet ya, masuk dan keluar kita teruskan ya teman-teman ya. Kemudian SRC address kita buat IP dari klien yang kita blokir ya. Tidak bisa buka website yang ada di protokol 7 ya teman-teman ya. Ini komputer saya tadi kita lihat ya teman-teman ya. IP-nya 30.30.30.254 ya teman-teman ya. Ini kalau mengarah ke satu IP ya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk semua klien yang satu segmen, misalnya dari IP 30.30.30.1 sampai 254, kita wakilkan aja dengan ini ya teman-teman. Titik 0, titik 24 ya teman-teman ya. Sampai di sini kita udah ini ya, kita blokir semua ya klien yang terhubung dan satu segmen dengan IP ini ya. Kemudian kita pergi ke advance, di layer 7 protokol, kita lihat ya teman-teman ya. Ini kita blokir YouTube ya. Kemudian kita pergi ke action. Nah, di sini kita pilih drop ya teman-teman ya. Artinya nanti kalau misalnya ada permintaan untuk mengakses internet, kita tolak ya, drop ya. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini udah selesai ya teman-teman ya untuk kita blokir YouTube. Kemudian kita buka lagi web browser. Kita ketikkan ya teman-teman ya. Nah, di sini udah tidak bisa lagi dibuka YouTube ya. Kemudian kita coba nonaktifkan. Ini pengaturannya kita nonaktif ya teman-teman ya. Kita buka lagi YouTube. Nah, ini udah langsung bisa ya teman-teman ya. Karena di sini tadi kita nonaktifkan pengaturannya. Nah, ini ya. Ini kita aktifkan kembali. Kemudian bagaimana caranya supaya klien bisa membuka YouTube di jam tertentu ya. Misalnya bisa buka YouTube jam istirahat ya untuk karyawan jam 12 sampai jam 1 ya. Kita buat ini lagi ya teman-teman ya. Filter rule kita tambahkan, ini sama aja ya, kita buat 30.30.30.0/24 ya teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian kita pergi ke sini,
advance, kita pilih protokolnya blokir YouTube, kemudian di actionnya kita buat accept ya teman-teman ya, kemudian kita apply, kita oke. Nah di sini ya teman-teman ya, kita buat di sini ya. Nah di sini kita izinkan ya, misalnya semua user ya untuk bisa buka YouTube. Ini kita cek ya, kita izinkan. Nah, masih bisa ya teman-teman ya, karena dia accept-nya ini di atas dari drop. Kalau misalnya accept ini di bawah, maka ini pengaturan yang di accept ini tidak berlaku ya. Jadi kita harus naikkan ke atas ya, drop di bawah ya. Nah, jadi untuk menentukan waktunya, kita buka lagi di sini teman-teman ya, accept ya. Kemudian kita pergi ke extra, kemudian kita pilih time. Di sini kita buat ya, jam 12.00 sampai jam 13.00 ya teman-teman ya. Kita apply, kita oke kan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kan pukul 12.54 ya teman-teman ya. Jadi masih di dalam waktu yang kita tentukan ini ya. Otomatis di sini klien masih bisa buka YouTube. Langsung saja kita klikkan ya teman-teman ya, YouTube. Nah, masih bisa ya teman-teman ya, karena dia masih di dalam batas waktu yang kita tentukan di sini tadi teman-teman. Sini ya, jam 12 sampai jam 1, ini kan masih jam 12.55 ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambah untuk memblokir Facebook, kita tambahkan aja di sini, atau di ini kita buka ya teman-teman ya. Kemudian saya kopikan aja ya. Ini saya buat blokir Facebook. Yang ini kita rubah di bagian YouTube ini aja teman-teman ya. Di Facebook. Ini ya teman-teman ya. Ini cukup sampai di sini, kemudian apply, kita okekan. Ini kita okekan. Jadi ada dua ya, blokir Facebook sama blokir YouTube. Kemudian kita pergi ke filter rule. Kita tambahkan di sini generalnya forward. Ini kita masukkan semua IP-nya aja teman-teman ya. .0.24. Kemudian di advance-nya kita pilih di bagian layer 7 protokol, blokir Facebook ya teman-teman ya. Kemudian action-nya kita buat drop, kita tolak ya. Kemudian di ekstranya, ini waktu yang diperbolehkan ya teman-teman ya. Bisa juga diblokir dari jam berapa sampai ke jam berapa. Kalau misalnya kita pilih dia accept, dibolehkan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Ini tergantung sama ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya blokir, berarti pemblokiran dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Kalau misalnya kita buat disetujuinya dari jam berapa ke jam berapa. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Karena ini dalam ini untuk pemblokiran, ekstranya tidak saya rubah ya teman-teman. Kita apply, kita oke. Jadi sini kita sudah ada blokir Facebook ya teman-teman ya. Di bagian ini ya. Ini, jadi kita komen ya supaya tahu ya. Blokir Facebook. Ya. Saya okekan, kemudian ini tadi untuk blokir YouTube. Saya okekan ya teman-teman ya. Kemudian kita buka, kita ketikkan Facebook. Nah ini tidak bisa lagi ya teman-teman ya, karena di sini udah kita lakukan pemblokiran ya teman-teman. Kita drop tadi ya. Jadi untuk mengizinkan supaya Facebooknya bisa terbuka, kita buat seperti ini lagi ya teman-teman ya. Atau ini aja saya buka ya teman-teman ya. Kemudian ini saya kopikan, di sini tidak usah diubah tadi ya. Kemudian ekstranya ini saya rubah menjadi Facebook ya teman-teman ya. Kita bolehkan ya. Actionnya ini saya buat accept ya. Kemudian ekstranya ini karena ini sudah jam 13, saya buat aja jam 12.00 sampai jam 14 ya teman-teman ya. 00 ya. Saya apply, oke. Jadi ini kita buka, kita ketikkan Facebook. Nah, masih bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini kita matikan, kita nonaktif ya.
Kemudian kita ketikkan ya teman-teman ya, Facebook. Nah di sini sudah tidak bisa lagi ya teman-teman ya, karena memang sudah kita nonaktifkan tadi ya. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya cara memblokir medsos dan menentukan waktu yang diperbolehkan. Ini sangat cocok ya diterapkan di kantor atau di rumah ya teman-teman ya, untuk mengontrol penggunaan internet untuk anak-anak mungkin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini aja, jangan lupa like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Salam sehat ya teman-teman.